Jadi hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah tebak kosakatanya apa dan artinya apa. Setelah itu nanti aku akan tanya ke teman-teman dalam bahasa Korea, teman-teman jawab juga dalam bahasa Korea. Nanti kalimatnya juga diterjemahkan ya, kalimat tanya dan kalimat jawabannya. Kalau teman-teman nggak hafal dengan kosakatanya, boleh lihat catatan masing-masing. Pertama aku akan tanya ke Melda Shi. 안녕하세요, Melda Shi. 안녕하세요. Ya, ini kosakata apa Melda Shi? Yang bawah ya? Yap, nah, Eh, itu kosakatanya. iya kosakatanya apa? Ini sudah ada clue-nya Oh, ya. Songsenim, Sonsengnim, artinya guru. guru. Benar ya. Ini sonsengnim artinya guru sesuai dengan gambarnya. Selanjutnya aku akan tanya ke Melda Shi. Melda Shi, 직업은 뭐예요? Hmm, 멜다 씨 직업은 뭐예요? hmm, wait. 네, Jigoben itu apa ya? oke, 직업. 직업 artinya Hmm, 직업 artinya pekerjaan atau ah, profesi. oke. Oke. Berarti 직업은 뭐예요? Artinya Pekerjaan aku. Apa ya, pekerjaan kamu? ya pekerjaannya apa? Nah, jawabnya sesuai dengan kosakata yang ada di gambar. Oh, oke. Eh, 저는 선생님이에요. 맞아요. 저는 선생님이에요. Arti kalimat jawabannya. Saya adalah guru. 맞아요. 잘했어요, 멜다 씨. Berikutnya aku tanya ke Sunenti 씨. Kosakata apa ini, Sunenti 씨? 회사원, 회사원, artinya karyawan. karyawan. Aku coba tanya ke Sunenti 씨. Sunenti 씨는 회사원이에요? 네, 저는 회사원이에요. Arti kalimat tanya dan jawabannya. Sunesti, apakah kamu karyawan? Hmm. Ya, saya seorang karyawan. 맞아요. Benar ya, Sunenti 씨 잘했어요. Berikutnya, Shani 씨. Kosakata apa ini? Kanhosa, Kanhosa artinya perawat. perawat. 맞아요. Benar ya, 간호사 artinya perawat. Aku tanya ke Shani 씨. Shani 씨는 간호사예요? 네, 저는 간호사예요. 네, 저는 간호사예요. Nah, arti kalimat tanya dan jawabannya. Tadi pertanyaannya, Shenis, apakah kamu seorang perawat? Terus jawabannya, ya, saya seorang perawat. 맞아요. 잘했어요, 샤니 씨. Berikutnya, 마르샤 씨. Kajongjubu, Jongjubu artinya ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Kalau gitu aku tanya ke Marsha Shi. Marsha Shi, 직업은 뭐예요? 저는 가정주부예요. Arti kalimat tanya dan jawabannya. Yang kalimat tanyanya, Marsha, kamu pekerjaannya apa? Jawabannya, saya adalah ibu rumah tangga. 맞아요. 잘했어요, 마르샤 씨.
Berikutnya Sharon Shi. 경찰, Yongchal artinya polisi, polisi. Kalau aku tanya, 아빠는 경찰이에요? papa adalah polisi ya. Ya, jawabannya 아빠는 경찰이에요? 맞아요. 아빠는 경찰이에요. Boleh jawabannya pakai 맞아요 ya. Arti kalimat tanya dan jawabannya Sharon Shi. Sorry, Ya, Sharon Shi. Arti kalimat tanya dan jawabannya. 아빠는 경찰이에요? Artinya, adalah polisi ya. ya, jawabannya 맞아요. 아빠는 경찰이에요. Artinya, Benar, papa adalah polisi. 맞아요. 잘했어요, Sharon Shi. Berikutnya, Puput Shi. 가수, Artinya, penyanyi. penyanyi. 방탄소년단은 가수예요? Miss dan Bang Tan agak susah. 방탄소년단은 가수예요? Wait a minute. 네, 방탄소년단은 하는 가수예요. Arti kalimat tanya dan jawabannya? Apakah BTS penyanyi? Ya, BTS penyanyi. 맞아요. 잘했어요, 부부 씨. Berikutnya, Hayati 씨. 요리사, Yorisa, artinya koki, koki. Kalau aku tanya, 오빠는 요리사예요? 네, 네, 오빠는 요리사예요. Arti kalimat tanya dan jawabannya? Dia seorang koki, 오빠. opa, Ya, opa artinya? kakak. Ya, berarti? Oh, apakah kakak seorang koki? Ya, Iya. jawabannya? Iya, kakak adalah koki. 맞아요. 잘했어요. Berikutnya, Rizky 씨. Rizky 씨? Rizky 씨 bisa ikutan nggak ya? Iya. Oh, 네. Oke. Rizky 씨, kosakata apa ini? Apa ya, Sen? Oh, aktor. Aktor apa bahasa Koreanya? 배우, 배우. Oke, 맞아요. Coba aku tanya ke Rizky 씨. 서인국은 배우예요? 서인국은 배우예요? 네, 음, 서인은 배우예요. 서인국 ya. Berarti 네. 서인국은 배우예요. Arti kalimat tanya dan jawabannya apa, Rizky Shi? Apakah Soin seorang aktor? Ya,
Jawabannya? Ya, soin aktor. 맞아요. 잘했어요. Ada lagi? Oh, 없습니다. Udah nggak ada. Nah, sejauh ini teman-teman sudah bisa menjawab dan menerjemahkan kalimat dalam bahasa Korea juga ya. Saya lanjut. Bentar, aku. Ini ya. Nah, sekarang coba kita kenalan dengan kosakata baru berkaitan nama-nama musim dalam bahasa Korea. Musim itu bahasa Koreanya gejol. Gejol artinya musim. Oke. Karena di Korea ada 4 musim, 4 di sini bahasa Koreanya sa. 4 musim, sagejol. Sagejol, 4 musim. Kalau di Korea, di Indonesia ada berapa musim, teman-teman? Banyak. Ada banyak. Oke, kalau di Indonesia semua dijadiin musim ya. Musim durian, musim mangga, musim yang lainnya. Kalau sekarang musim apa ya? Lato-lato? Oke. Tapi musim di sini tuh maksudnya cuacanya ya atau iklimnya, teman-teman. Kalau di Indonesia ada 2 musim. Musim kemarau atau musim panas dan musim hujan. Jadi kalau 2 musim, Yejeol. Angka dalam bahasa Korea itu ada 2 jenis ya, teman-teman. Sino-Korea dan Korea asli. Masing-masing kosakatanya beda, penggunaannya juga beda. Tapi kita belum belajar materi angka. Materi angka itu kalau nggak salah ada di level 3. Jadi kalau teman-teman mau belajar angka di OPA Academy, teman-teman bisa lanjut sampai level 3. Oke, kita kenalan nih kosakata musim dalam bahasa Korea ada apa aja. Yang pertama, tolong bantu dibaca oleh Hayati Shi. Dibaca apa? Boom. Hampir Bom. benar. Ya, boom. Dan ya, boom. Boom artinya musim semi. Musim semi bahasa Koreanya boom. Kalau di Indonesia boom artinya apa? Bahan peledak ya teman-teman. Kalau di bahasa Korea artinya musim semi. Lanjut, Puputshi. 여름, Yorem. Yorem artinya musim panas. Musim panas bahasa Koreanya yorem. Lanjut lagi, Sunentishi. Gaul. Ulangi. Gaul. Gaul 아니에요. Bukan gaul. 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 Ini bunyinya apa? Gaul. Ya benar. Gaul. Karena yang aku lingkari itu huruf E. Gaul. Gaul artinya musim gugur. Musim gugur bahasa Koreanya gaul. Yang terakhir, Shenishi. Youl. Benar. Gyeol. Gyeol. Gyeol artinya musim dingin. Musim dingin. Gyeol. Hati-hati tertukar ya kosakata musim gugur dengan musim dingin. Soalnya kosakata ini mirip tulisan dan cara bacanya. Sebisa mungkin teman-teman hafalkan ya kosakata nama-nama musim dalam bahasa Korea. Ada boom, ada yorem, ada gaul, dan gyeol. Ada sebuah fakta yang unik nih teman-teman. Biasanya perempuan Korea, mereka menggunakan kosakata 4 musim ini dijadikan nama panggilan. Ada ya beberapa artis Korea
entah itu aktor atau idol yang nama panggilannya pakai kosakata 4 musim. Kalau teman-teman mau coba bikin nama Korea sendiri, boleh ya dipakai salah satunya. Dan ini hanya berlaku di nama perempuan aja. Kalau laki-laki mereka nggak pakai ya. Alasannya karena ya kosakatanya itu terkesan cantik atau indah. Jadi cocok dipakai jadi nama perempuan di sana. Nah, sambil kita mengisi waktu nih, kita boleh ya bikin nama sendiri nih, nama Korea, marga sama nama panggilannya. Kalau marga bisa pakai bulan lahirnya teman-teman, nama panggilannya pakai tanggal lahirnya teman-teman. Ini daftarnya berlaku untuk perempuan, dan ini berlaku untuk laki-laki. Jadi kalau mau bikin sendiri, boleh. Kita coba dulu ya. Yang pertama, hai, nih, Sharon Shi. Oke, Sharon Shi, bulan lahirnya apa, tanggal lahirnya apa? September. September, berarti marganya Im. benar. Tanggal berapa? 30. Gaon. Gaon, 맞아요. Jadi nama lengkapnya Im Gaon. Im Gaon. Oke. Nah, teman-teman, nih jangan terkecoh dengan alfabetnya ya. Di alfabet tulisannya Lim. Kalau di Hangul tulisannya Im. Jadi teman-teman ikuti cara baca sesuai dengan tulisan Hangulnya. Im Gaon. Oke. Berikutnya coba Marsha Shi. Ya, Bulan lahirnya apa? Oktober. Oktober, berarti Cho. Cho Yesul. Cho Yesul, berarti tanggal lahirnya 18. 18. Oke, Cho Yesul. 맞아요. Jadi panggilannya Yesul ya. Berikutnya coba Melda Shi. Cho Dali. Oktober Cho? 13. Dali Oktober tanggal 13. 13. Berarti Cho Dalle. Oke, bacanya Dalle ya. Dali. Dalle. Cho Dalle. Oke, Dalle Shi. Berikutnya Rizky Shi. November. Berarti Song. Tanggal. 3. Berarti Song. Songgan. Nah, Songgal. Panggilannya Galon ya. Berikutnya Sunenti Shi. Juni. Juni berarti Shin. Shin. 25. Isher. Iser. Shin, Iser. Berarti panggilannya Iser ya. Oke, Iser Shi. Next, Hayati Shi. Hayati Shi. Bulan apa? Tanggal berapa? Oktober juga. Cho. Oktober, Cho tanggal 2. Berarti Cho. Ipsai. Ipse. Ipsai. Nah, ini huruf E ya. Bunyinya E, sama dengan E dalam bahasa Indonesia. Ipse. Berarti Cho Ipse. Oke, 좋아요. Next. Puput Shi. Juni 10. Juni 10. Shin Jin Sol. Oke, wah bagus ya namanya. Shin Jin Sol. 좋아요. Siapa yang belum aku panggil? Ada? Aku Oh, Sen. Sheni Shi. Oke. Sheni Shi.
Aku Shinichi. Desember tanggal 13. Berarti Handale. Hamdale. Wah, namanya tadi sama dengan siapa nih? Hati-hati ketuker ya. Marganya beda nih. Oke, 좋아요. Shinichi. Kalau aku lahir di bulan Mei, Chong, tanggal 5. Chong, Chorong. Sama nih ya dengan nama salah satu K-pop idol, A-Pink. Ada yang tahu? Girl band, A-Pink. Itu nggak ada yang tahu? Tahu. Oh, tahu deh. Ini leadernya ya, Chorong. Oke, semuanya udah punya nama Korea nih. Sebisa mungkin di pertemuan berikutnya, teman-teman namain akunnya pakai nama Koreanya ya. Nanti saya panggil pakai nama Koreanya. Biar lebih terasa gitu ya, belajar bahasa Koreanya. Oke, nanti kalau teman-teman mau bikin nama untuk yang lainnya boleh ya. Ini juga ada yang untuk laki-laki. Kita lanjut lagi, Yorobun. Nah, ini kita lewati aja karena tadi udah aku tanya ke teman-teman di awal. Sekarang kita masuk bahas kata ganti orang dalam bahasa Korea. Kata ganti orang ini cukup penting, teman-teman. Karena nanti ada beberapa tata bahasa atau partikel yang penggunaannya itu disesuaikan kata ganti orang keberapa. Jadi teman-teman mulai sekarang hafalin. Kata ganti orang itu ada 3. Kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kata ganti orang sendiri bahasa Koreanya 인칭 대명사. 인칭 대명사 artinya kata ganti orang. Kita lihat dulu dari kata ganti orang yang pertama. Ada yang tunggal, ada yang jamak. Kalau tunggal udah pasti sendiri ya, atau satu orang. Jamak udah pasti banyak, lebih dari satu orang. Untuk yang tunggal ada cho dan na. Cho artinya saya atau aku. Dia masuk ke dalam kelompok kosakata formal. Formal di sini artinya sopan. Sedangkan na artinya aku atau gue. Nah, masuk ke dalam kelompok kosakata informal atau kurang sopan. Tata bahasa dalam bahasa Korea, penggunaannya itu disesuaikan dengan situasinya, formal atau informal, resmi atau tidak resmi. Yang kedua, siapa lawan bicara kita. Entah itu dilihat dari usianya, dari status sosialnya, atau dari tingkat kedekatannya dengan kita. Jadi, teman-teman perhatikannya siapa lawan bicaranya. Karena orang Korea itu sangat menjunjung tinggi kesopanan santunan dan mereka cukup sensitif. Sebisa mungkin teman-teman juga pakai bahasa yang sopan. Oke. Dalam keseharian, teman-teman lebih baik gunakan cho dibandingkan na. Teman-teman boleh pakai na saat berinteraksi dengan teman yang sudah akrab dan dekat, yang seumuran atau usianya lebih muda dari teman-teman, atau yang sudah dapat izin untuk menggunakan banmal. Nah, banmal itu bahasa informal, kurang sopan. Oke. Lalu ada jama. Jama itu chohi, jadi chohi ya. Chohi, chohi들. Uri들. Keempat kosakata ini artinya sama semua. Kami atau kita. Teman-teman tinggal pilih mau yang mana. Yang membedakan adalah tingkat kesopanannya. Yang chohi atau chohide lebih sopan dibandingkan uri atau uridel.
Biasanya sih chohi atau chohidel itu dipakai di situasi formal. Kalau di situasi informal yang biasa aja gitu ya, nggak resmi, pakainya uri atau uridel. Kita lanjut ke kata ganti orang kedua. Ada yang tunggal, ada yang jamak juga. Untuk yang tunggal ada dangshin. Dangshin artinya Anda atau kamu. Sopan, ya, kosakata formal. No artinya kamu atau lo. Tidak sopan. Informal. Tapi dalam keseharian, orang Korea hampir tidak pernah menggunakan dua kosakata ini. Sekalipun teman-teman pakai dangshin, kosakata formal, sopan, artinya Anda atau kamu, dihindari penggunaannya sama orang Korea. Jadi teman-teman usahakan hindari dua kosakata ini juga. Oke. Misal teman-teman mau tanya, kamu pekerjaannya apa? Misal, kamu pekerjaannya apa? Kamunya nggak perlu diterjemahin ke dalam bahasa Korea. Langsung aja pekerjaannya apa? Jigoben 뭐예요? Karena kalau teman-teman bilang, 당신은 atau 당신 직업은 뭐예요? 너 직업은 뭐예요? Kesannya tidak sopan. 직업은 뭐예요? Langsung aja. Ya. Atau misalkan mau nanya, kamu murid ya? Kamunya nggak usah diterjemahin, langsung aja. 학생이에요? 학생이에요? Karena saat diterjemahkan ke bahasa Indonesia, include kamu. Udah masuk nih kamu. 학생이에요? Kamu murid ya? 직업은 뭐예요? Kamu pekerjaannya apa? Kalau teman-teman tahu namanya, sebutin namanya siapa. Kalau teman-teman cuma tahu pekerjaannya apa, sebutin pekerjaannya. Misalkan dia dokter ya. 의사님, tambahin nim di belakang. Nih profesi, tambahin nim di belakang. 의사님. 의사님. Misalkan, 가정주부예요? Dokter, kamu ibu rumah tangga ya? Maksudnya selain bekerja sebagai dokter, jadi ibu rumah tangga juga. Kan gitu. Oke. Atau mungkin istilah panggilan lainnya seperti kakak, ibu, bapak, atau adik. Bebas. Yang penting hindari dangshin sama no. Yang jamak, dangshin들, 여러분, 여러분들. Nohi, ini bacanya nohi. Nohi들. Artinya sama, teman-teman. Kalian. Oke. Yang membedakan adalah tingkat kesopanannya. 당신들, 여러분, 여러분들 itu sopan. Sedangkan nohi, nohi들 tidak sopan. Tapi aku sarankan teman-teman pakainya 여러분 atau 여러분들 ya. Ini lebih baik. 여러분, kalian. Atau semuanya juga bisa 여러분 artinya. 안녕하세요 여러분. Hai semuanya. Lanjut ke kata ganti orang ketiga. Untuk yang tunggal ada ge dan genyo. Untuk yang jamak ada gedel. Ge dia tapi laki-laki. Genyo dia tapi perempuan. Oke, ini dihafalkan ya teman-teman. Karena akan terus terpakai. Sampai teman-teman belajar tata bahasa di level yang lebih tinggi nanti. Oke, 여기까지 질문이 있어요. Sampai sini ada pertanyaan kah? Sayang. Oke, sekarang coba kita terjemahkan kalimatnya ya teman-teman.
Yang pertama, coba Hayati Shi. Dia adalah guru. Tadi dia apa ya? Dia, ada apa aja Ge. dia? G, Ke kalau G dianya untuk laki-laki atau perempuan? laki-laki. Laki-laki. Nah, di sini gambarnya perempuan, jadi pakainya Oh, G-nya. ke- Nih, G-nya. Dia perempuan ya. hmm, Genyo, genyo, genyoның G-nya en atau nen? genyo pakainya en, En atau nen? nen. Nen. Kenapa G-nya pakai nen? Karena O, vokal. Ya, berarti kalimatnya 그녀는 선생님. 그녀는 선생님. 선생님. 이에요. 맞아요. Eh, coba, iya. Hah? Coba diulangi lagi. 그녀는 선생님이에요. 맞아요. 그녀는 는, and 그녀는 son, pakaian juga 선생님 이에요. 네, 그녀는 선생님이에요. 잘했어요, 하야티 씨. berikutnya, Sharon Shi. Dia adalah aktor. 쟤는 배우예요. Dia 쟤, G. 그 남자? Dia aja. G. Artikelnya apa? G. N atau nen? 그는 그는 배우예요. 그는 배우예요. 맞아요. 그는 배우예요. Kalau 그 남자 artinya bukan dia, teman-teman. Laki-laki itu, cowok itu, pria itu, beda ya. G, dia laki-laki. Kalau 그 남자, laki-laki. Kayak Sharon 씨 괜찮아요? Sharon 씨 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 알겠어요. 아픈 것 같아요. Kelihatannya kayak sakit ya. Oke, lanjut. Shani Shi, mereka adalah dokter. 그들은 의사예요. 그들은 의사예요. 맞아요. 그들은 의사예요. Berikutnya, Marsha Shi, Anda sekalian adalah murid. 여러분들은 학생이에요. Mau 여러분 atau 여러분들? 여러분들. Ya, berarti 여러분들은 학생이에요. 맞아요. 여러분들은 학생이에요.
Boleh juga pakai Yorpobun ya, karena artinya sama teman-teman. Tinggal pilih mau yang mana. Lanjut, Meldashi. Dia adalah orang Korea. Kalau dia banyak gitu berarti Hmm? apa? Dia itu banyak. Ada cewek, berarti gedel ya? Dia itu pasti cuma satu. Berarti Kan tinggal nggak- pilih. Oh, aku Mau. pilih cewek atau cowok gitu. 맞아요. Aku lagi bingung nggak ada fotonya. Oke. Eh, genye, genye는 Hangguk saram, saram Hangguk, orang Korea apa ya? Hmm. Orang Korea ini dibalik ya posisinya. Korea dulu, setelah itu orang. Hangguk saram, iyeyo, Genyo. genyo. 네. genyo. Genyo, genyo는 Hmm? Hangguk saram, iyeyo. Benar nggak? 맞아요. 맞아요. benar. genyo는 한국 사람이에요. Kalau genyo berarti dianya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Kalau di sini contohnya pakai ge ya, berarti dia laki-laki. 잘했어요, Melda Shi. Next, Puput Shi. Kita adalah orang Indonesia. 우리는 인도네시아 사람이에요. 맞아요. 우리는 인도네시아 사람이에요. 잘했어요. Berikutnya, udah nggak ada latihannya. Berarti yang belum dipanggil namanya setelah ini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nggak ada. Kita lanjut ke materi lainnya, teman-teman. Di sini ada partikel. De. Partikel ini nggak punya arti ya, teman-teman. Kalaupun mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada satu. Para guru, para dokter, para suster, para aktor, gitu ya. Tapi pada dasarnya sih nggak ada artinya, teman-teman. Partikel ini teman-teman tempelin di belakang kata benda. Apapun huruf terakhir dari kata bendanya, pakai the. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk menyatakan benda yang jumlahnya banyak atau lebih dari satu. Contoh, buku-buku. Berarti bukunya lebih dari satu, ada banyak. Teman-teman nggak sebutin jumlahnya berapa. Teman-teman pun juga gitu. Anak-anak pun sama. Jadi teman-teman cukup tempelin partikel the di belakang katanya. Buku kan cek ya. Karena bukunya banyak, lebih dari satu, teman-teman nggak sebutin jumlah pastinya berapa, pakai the. Cek the. Teman-teman, teman itu bahasa Koreanya 친구. 친구들. Karena banyak. Anak, bahasa Koreanya ai. Anak-anak, aid. Tapi ada satu catatan ya dari aku, hati-hati ketukar antara idol dengan idol. Idol, anak-anak. Idol, idola. Idol gitu ya. Idola. Mirip nih, tapi artinya beda. Oke, contoh lain misalkan para dokter. Para dokter. Bahasa Koreanya apa? Melda Shi? Eisadel. Ya, 맞아요. 의사들. Para dokter. 의사들.
Karena ya banyak ya dokternya dan nggak diberitahu jumlahnya berapa. Kalau ada jumlahnya misalkan 2 atau 10, ya nggak perlu pakai del ya. Sudah ada angkanya, jadi sebutin angkanya. Gitu ya, Bun. Oke. Nah, sekarang coba kita gunakan ya dalam kalimat Rizky Shi, teman-teman adalah orang Korea. 친구들, 친구들 partikelnya 친구들, 한국 apa tadi? 한국상, ini 친구들 한국상, iya, orang saram. 한국 사람, iya, Iya, 친구들 posisinya sebagai subjek, jadi tempelin partikel subjek. 친구들, 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 partikelnya 는, 진짜요? atau nen? 는, 진짜요? Benarkah? 은, Kenapa pakai en? karena konsonan. Ya, jadi 친구들, 친구들은, ya 친구들은 lanjut orang Korea. 친구들은 한국 사람이에요. 맞아요. 친구들은 한국 사람이에요. 잘했어요, rizky 씨. Next, Sunanti 씨. Kami adalah orang-orang Indonesia. 우리는 인도네시아 사람들. Saram들, lanjutannya. Saram들, iya. Ulangi lagi, kami adalah orang-orang Indonesia. 우리는 인도네시아 사람들이에요. 네, 우리는 인도네시아 사람들이에요. 우리는 인도네시아 사람들이에요. 잘했어요, Sunanti 씨. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita latihan lagi? Nggak ada. Saya Ada. mau tanya, Oh, 네, Shanishi. itu kan yang tadi, yang terakhir kan kami adalah orang-orang Indonesia. Itu kan udah pakai uri ya, Sam. Tapi habis saram dibikin pakai del lagi. Nih, ya nggak apa-apa. Hmm, Jadi kalau gimana ya ngejelasinnya? Yang terpenting itu bukan di subjeknya ya teman-teman. Jadi sekalipun dia pakai kami, ya nggak apa-apa, pakai del juga. Selama apa? Selama di sini orang-orang gitu. Atau ada benda yang banyak jumlahnya, lebih dari satu. Atau ada kata benda yang diulang seperti ini. Tetap dipakai. Kecuali tulisannya kami adalah orang Indonesia. Nah, maka teman-teman nerjemahinnya Urinan Indonesia. 사람이에요. Ya, 맞아요. Indonesia Ah, 사람이에요. Gitu. Tapi karena di sini kalimatnya kami adalah orang-orang Indonesia, ya orang-orangnya tetap ditempelin partikel del. Gitu. Oke, Sam. Thank you, Sam. Shanishi. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti aku anggap teman-teman udah paham ya. Sekarang coba kita latihan nih. Tapi sebelum latihan, ada satu kata tanya yang harus teman-teman tahu. Nugu. Nugu artinya siapa? Sebenarnya dalam bahasa Korea,
Siapa? Itu ada banyak. Nggak cuma pakai nugu. Ada nugu, ada nuga, ada nugure. Kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia, ketiganya nih artinya sama. Siapa? Yang membedakan adalah penggunaannya. Kali ini kita bahas yang nugu dulu ya. Nugu artinya siapa, tapi ya dia khusus menanyakan predikat kata benda. Makanya ditempelin partikel predikat kata benda. Yeyo atau iyeyo. Nuguyeyo. Nuguyeyo. Kalau menanyakan predikat kata benda, biasanya tuh jawabannya nama. 누구예요? 저는 이스마예요. Namanya. Selain nama, profesi atau pekerjaan. 누구예요? 저는 선생님이에요. Selain profesi, status. 누구예요? 저는 그녀의 누나예요. Saya adalah kakaknya dia. Atau 저는 그녀의 친구예요. Saya adalah temannya dia. Status di sini maksudnya status hubungan ya. Sebagai temankah, saudara, keluarga, atau yang lainnya. Jadi kalau ada pertanyaan 누구예요, teman-teman bisa jawab dari salah satu ini ya. Nama, profesi, status, hubungan. Contoh, 그는 누구예요? Dia siapa? Teman-teman jawab nama boleh, pekerjaannya boleh, status hubungannya dengan teman-teman juga boleh. 그는 제 남자친구예요. Dia adalah pacar saya, misalkan gitu. 그녀는 누구예요? 그녀는 간호사예요. Dia adalah perawat, kerjaan. Atau 그들은 누구예요? 그들은 의사예요. Mereka adalah dokter. Gitu. Oke. Ini nugu ya, artinya siapa. Untuk nuga sama nugurel nanti aja dibahasnya, karena ada materinya sendiri. Oke. Nah, di sini ada kalimat tanya dan jawaban. Kali ini saya mau teman-teman latihan ya. Nanti ada yang bertanya, ada yang menjawab. Pertama yang bertanya Marshashi, yang menjawab Meldashi. Jawabnya sesuai dengan gambar ya. Dia sebagai apa? Oke, silakan 하세요. Marsha시랑 Meldashi. 그녀는 누구예요? 저는 선생님이에요. Perhatikan subjeknya. Karena di sini pakai genyo, berarti jawabnya juga genyo. 그녀는 선생님이에요. 맞아요. 그녀는 누구예요? 그녀는 선생님이에요. Sekarang dibalik ya. Meldashi yang bertanya, Marshashi yang menjawab. 그는 누구예요? 그는 회사? 회사예요. 회사원이에요. 네, kalau 회사 aja artinya perusahaan. Berarti won artinya apa? Won nggak ada artinya. Ya, won nggak ada artinya. Kalau 회사, perusahaan, teman-teman, company,
Kalau 회사원 pekerjanya, karyawan ya. 그는 누구예요? 그는 회사원이에요. 잘했어요. 마르샤 씨랑 멜다 씨. Lanjut Putput 씨랑 Sunenti 씨. Puput 씨 yang bertanya, Sunenti 씨 yang menjawab. 그들은 누구예요? 그들은 의사예요. 맞아요. 그들은 누구예요? 그들은 의사예요. Boleh jawabnya 의사 aja. Boleh juga teman-teman tambahin der. Karena kalau 의사 saja, dokter. Oh, mereka adalah dokter. Kalau 의사들 berarti mereka adalah para dokter. Nah, teman-teman mau jawabnya dokter aja atau para dokter. Karena dua-duanya benar. Oke. Sekarang dibalik. Sunenti 씨 yang bertanya, Puput 씨 yang menjawab. 그녀는 누구예요? 그들은 의사들이에요. 아니에요, Puput 씨. 그녀는 누구예요? 그들은 의사들이에요. Coba lihat gambarnya. 그녀는 간호사예요. 맞아요. 잘했어요. Puput 씨랑 Sunenti 씨. 그녀는 누구예요? 그녀는 간호사예요. Berikutnya, Hayati 씨랑 Sheni 씨. Hayati 씨 yang bertanya, Sheni 씨 yang menjawab. 그는 도리사. 그는 도서. 도고. Nu, 그는 도고. 누구. 누구? 그는 누구예요? 네. Sheni 씨? Sam ini jatuhnya apa ya? Chef ya? Oke. Harusnya ini gak Jongjubu ya. Oke, Oh, G-nya oke. kita ganti dengan 그녀 aja ya. Oke, Oke. 그녀는 누구예요? 그녀는 가정주부예요. 맞아요. Sekarang dibalik. Sheni 씨 yang bertanya, Hayati 씨 yang menjawab. 그는 누구예요? 그는 공철이에요. 경찰? 경찰이에요. 맞아요. 잘했어요. Sheni 씨랑 Hayati 씨도 잘했어요. Next. Rizky 씨랑 누구예요? Sharon 씨. Oke. Rizky 씨 yang bertanya, Sharon 씨 yang menjawab. 그들은 누구예요? 그들은 요리사예요. 맞아요. 잘했어요. Sekarang dibalik, Sharon 씨 yang bertanya, Rizky 씨 yang menjawab. 그는 누구예요? 그는 배우이에요. 배우이에요. 배우 pakainya yeyo atau iyeyo? 배우예요. 맞아요. 배우예요. 잘했어요. Oke, yang ini coba aku tanya ke Hayati 씨. 여러분은 누구예요? 무릿 회사. 무릇 무릿 학생. 네. 여러분은 누구예요? 학생은 여러분은 학생이에요. 맞아요. 여러분은 학생이에요. Boleh jawabnya 학생 aja ya. Nanti disesuaikan teman-teman mau nerjemahinnya murid aja atau murid-murid. Oke.
Kalau murid-murid berarti 학생들. Kalau murid aja berarti 학생. Karena dua-duanya benar. Boleh dipakai. Oke. 끝났습니다, 여러분. Sudah selesai. 수고했어요. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu sebelum aku akhiri kelasnya. 이해했어요? Udah paham? Udah. 네, 이해했어요. tulisannya gimana? 이해했어요. 이해했어요. Artinya udah paham. 이해했어요? 네, 이해했어요. Kalau udah 네 ya, 네, 이해했어요. Kalau belum, 아니요. 아직 이해 안 했어요. 아직 이해 안 했어요. Belum, saya belum paham. Nanti bisa tanya apa. belum paham. Belum ngerti. 이해했어요? 네, 이해했어요. 아니요, 아직 이해 안 했어요. belum paham. 오케이. 질문이 있어요? 없어요? 질문이 없으면 저는 수업 끝날 거예요. Kalau nggak ada pertanyaan, aku akan akhiri kelasnya ya, Robin. Oke.